Harapannya tentunya dukungan dari berbagai pihak, terutama Perum Perhutani sebagai mitra kerjasama kita ya dari KTH. Mereka harus memberikan dukungan atau support kepada kita bahwa tanaman Perum Perhutani ini adalah salah satu tanaman komoditas yang menjadi tanaman unggulan di kelompok kami. Terus yang kedua, dalam pengembangan ini tentunya kita membutuhkan dukungan secara teknis atau permodalan yang nantinya untuk pengembangan tanaman kayu putih tersebut. Jadi ketika ada support dalam permodalan, kita menanam untuk 30 hektar ini tidak kesulitan, dan pengembangan pengolahannya tentu akan lebih besar lagi, dan kita memerlukan alat-alat yang lebih besar ketika kita punya keinginan produksi minyak kayu putih ini bisa mencukupi kebutuhan pasar yang ada di wilayah kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasno sebagai Ketua KTH Rimba Nusantara, Desa Panyutran, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas atau menjelaskan tentang tanaman kayu putih yang ada di lokasi kelompok KTH Rimba Nusantara. Tanaman kayu putih ini kurang lebih ditanam pada tahun 1992. Ini ditanam oleh Perum Perhutani, dan ini pohonnya udah sebesar ini. Semuanya bisa kita lihat, pohonnya sudah besar. Artinya tahun ini tanaman ini sudah tua, dan sampai saat ini masih bisa bertahan untuk kayu putih ini. Dulu di kawasan perhutanan sosial KTH Rimba Nusantara ini budidayanya adalah tanaman tumpang sarinya selain dari kayu itu adalah kayu putih. Dan saat ini kayu putih masih ada, dan sekarang masih bisa dimanfaatkan oleh kelompok, yaitu dengan cara disuling supaya menjadi minyak kayu putih. Nah, dikarenakan KTH sudah mempunyai fasilitas alat ekonomi produktif, yaitu berupa penyulingan, anggota kelompok dengan inisiatif mereka menyuling kayu putih ini dimanfaatkan supaya mendapatkan nilai ekonomi, yaitu dengan hasil penjualan minyak kayu putih tersebut. Dan alhamdulillah kami sudah berproduksi dari setelah mendapatkan bantuan alat ekonomi produktif dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dan sampai sekarang kita sudah mulai berproduksi, namun masih dalam skala kecil. Dan alhamdulillah untuk pemasaran minyak kayu putihnya juga masih skala lokal, dan kita berupaya memasarkan di media-media sosial melalui WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain untuk memperkenalkan produksi hasil minyak kayu putih dari kelompok kami. Untuk mendapatkan 1 liter minyak kayu putih ini, kita memerlukan bahan baku ini, daun kayu putih ini kurang lebih 1 kuintal atau 100 kg. Nah, artinya untuk mendapatkan 100 kg ini kita cukup kalau pohon yang seperti ini sekitar 3 pohon kita sudah mendapatkan 1 kuintal daun kayu putih, dan kita akan mendapatkan kurang lebih dari 1.200 mili atau 1 liter 200 mili ya. Untuk proses penyulingan waktunya yang dibutuhkan itu sekitar 4 jam untuk 1 kali pengukusan. Jadi untuk satu kali proses
mengukus daun kayu putih ini supaya sampai dengan keluar minyak kayu putih ini kita cukup dengan waktu 4 jam. Sementara untuk pemasarannya kita masih lokal dan masih dipasarkan secara ada yang antara bibir ke bibir, antara tetangga, terus ada yang via media seperti Facebook, Instagram, dan WA seperti itu. Untuk kayu putih hasil produksi kami ini bisa laku di pasaran sekitar 350.000 per liter. Karena kita belum mencampur dengan bahan campuran apapun, itu masih murni minyak kayu putih. Kalau rencana pasti ada, dan kita sudah melakukan rapat bersama dengan Perum Perhutani KPH Ciamis, yaitu dalam penyusunan rencana kerja usaha KTH dan rencana kerja tahunan KTH. Artinya dalam tahun ini, di tahun 2021 ini, kita akan merencanakan penanaman kayu putih ini di kawasan yang bekas tebang habis kayu oleh Perum Perhutani. Kita menjadi tanaman selaknya itu adalah pohon kayu putih, dan kita akan menanam kurang lebih sekitar 30 hektar untuk tahun ini. Dan mudah-mudahan dari penanaman 30 hektar ini kita bisa memberdayakan petani sehingga mendapatkan penghasilan dari panen daun kayu putih ini secara rutin. Karena kayu putih ini ketika sudah bertunas ini akan bisa dipanen sekitar 7 bulan satu kali, Kang. Jadi petani akan mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan minyak kayu putih ini yang nantinya akan dibeli oleh kelompok yang dikelola oleh anggota dan kelompok yang menampung daun kayu putih ini yang nantinya dikelola dan dipasarkan oleh kelompok juga. Dalam satu kali pengolahan kita baru melakukan penjualan paling mampu itu sekitar 2 liter dalam satu hari satu malam lah. Kita baru mampu 2 liter dalam satu kali penyulingan proses ya. Ya, untuk bahan baku tentunya sangat terkendala karena tanaman kita ini yang tersedia yang kita manfaatkan itu hanya sisa tanaman dari Perum Perhutani tahun 92 itu. Dan kita tentunya harus mengembangkan supaya kontinuitas masalah kayu putih ini bisa terjaga dan kita bisa bekerja sama dengan investor atau buyer supaya produksi kita bisa berjalan yang berkelanjutan. Harapannya tentunya dukungan dari berbagai pihak, terutama Perum Perhutani sebagai mitra kerjasama kita ya dari KTH. Mereka harus memberikan dukungan atau support kepada kita bahwa tanaman Perum Perhutani ini adalah salah satu tanaman komoditas yang menjadi tanaman unggulan di kelompok kami. Terus yang kedua, dalam pengembangan ini tentunya kita membutuhkan dukungan secara teknis atau permodalan yang nantinya untuk pengembangan tanaman kayu putih tersebut. Jadi ketika ada support dalam permodalan, kita menanam untuk 30 hektar ini tidak kesulitan, dan pengembangan pengolahannya tentu akan lebih besar lagi, dan kita memerlukan alat-alat yang lebih besar ketika kita punya keinginan produksi minyak kayu putih ini bisa mencukupi kebutuhan pasar yang ada di wilayah kami. Seperti itu. Kalau pohon ya pasti sekitar ratusan pohon, masih ratusan pohon. Namun pohon tersebut tidak terawat.